menarik sebenarnya dari perdebatan ini adalah keinginan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Itu positif sebenarnya. Yeah. Jadi kalau buat kami melihat itu positif untuk misalnya saham begitu. Oke, kalau masalah cetak uang dan spending itu digabungkan, buat kami pun sebenarnya dari sisi karena kami investasinya dari rupiah ya. Dari sisi obligasi misalkan, apakah itu akan kemudian meningkatkan yield obligasi? Saya rasanya juga tidak. Karena dengan BI menjadi bagian dari pembeli obligasi di primary, itu akan merupakan kontrol terhadap yield sebenarnya, more or less begitu. Memang tentu saja concern-nya adalah dari sisi asing. Dari sisi asing, apakah tentu asing melihat loh, kalau misalnya itu lebih mendekat atau lebih bisa kontrol ini lebih berkurang, berarti ada kemungkinan pencetakan uang yang lebih banyak atau pengeluaran obligasi yang lebih banyak. Dan buat mereka yang punya dolar dan mengkonvert ke rupiah untuk beli obligasi rupiah, mereka bertanya, wah jangan-jangan nanti ada impact-nya kepada kurs rupiah gitu. Jadi kalau dari sisi lokal mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi memang yang kita perlu amati adalah dari sisi pengaruh persepsi asing terhadap kemungkinan penambahan obligasi dan kursnya itu. Nah ini Pak, menarik sekali Pak, poin yang penting untuk kita bahas Pak. Kemarin kan dikatakan meskipun outflow terjadi di equity market, tetapi toh juga investor lokal masih bisa menopang pergerakan pasar saham kita. SBN ini, government bond yang menjadi pertanyaan kita, akan seberapa jauh tertekan adanya capital outflow? Karena kemarin juga sudah kami laporkan mengenai pemberitaan keluarnya asing dari government bond SBN kita. Apa yang Anda lihat di sini Pak? Kalau buat saya, kita pernah coba-coba berandai-andai begitu. Nah, saya rasa sih sebenarnya kalau mau dibeli semuanya juga bisa sih sebenarnya gitu. Yang penting kalau dibeli BI ya tinggal ya, mungkin cadangan devisa berkurang tapi sebenarnya masih bisa juga. Jadi dalam artian kalau yieldnya sendiri saya memang tidak terlalu khawatir. Tapi memang kalau kembali lagi bicara mengenai currency, karena masalahnya kalau di kita itu kan current account deficit begitu dan selalu penambahnya itu adalah capital account. Nah, kalau capital account yang nggak ada ini kan tentu saja akan menjadi lebih sulit buat pemerintah. Jadi kalau buat saya sih yieldnya mungkin nggak akan bergerak banyak. Coba Anda bayangin deh Erwin, itu kita yieldnya udah 7%, inflasi kita cuma 1,5% begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya asumsinya kalau begitu, itu kan asumsinya bahwa rupiah itu akan melemah sebesar 5% gitu sepanjang tahun ke depan gitu. Tapi ini menunjukkan kembali lagi bahwa yield rasanya tidak akan banyak naik gitu ya. Tapi memang saya rasa juga waktu saya juga berbicara dengan teman-teman saya, yang paling penting buat pemerintah adalah apapun yang terjadi dalam dinamika ini, mereka harus bisa memberikan comfort kepada investor asing bahwa kontrol itu tetap ada, bahwa tidak ada niatan sekali bahwa mereka itu untuk nakal dalam tanda petik begitu, tidak. Selama kontrol itu ada, saya rasa ini mungkin tidak akan berpengaruh banyak. Di semua negara sekarang ini memang central bank diminta memberikan peranan yang lebih aktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi masalahnya kan sekarang ini masalah komunikasi. Ini yang penting. Sebenarnya kalau dimanapun sebenarnya ini masalah komunikasi dan selama tetap mereka bisa menunjukkan kepada investor bahwa ada kontrol, saya rasa itu nggak apa-apa.